Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman yang udah mampir ke channel ini. Kenalin, gue Wina, dan hari ini ada segmen baru yaitu menjawab pertanyaan di Quora. Jadi hari ini gue mau coba jawab pertanyaan-pertanyaan unik yang ada di Quora. Apa aja sih pertanyaannya? Let's check it out. Jadi pas lagi scroll Quora, ada satu pertanyaan yang bikin gue stop scrolling. Apa itu? Nah, ini pertanyaannya. Apa saja sekte kepercayaan gelap atau sekte sesat yang ada di Indonesia? Menarik nih. Tapi sebelum itu kita cari tahu dulu yuk apa itu sekte dan apa itu sesat menurut KBBI. Menurut KBBI, sekte adalah sekelompok orang yang mempunyai kepercayaan atau pandangan agama yang sama, yang berbeda dari pandangan agama yang lebih lazim diterima oleh para penganut agama tersebut. Sedangkan sesat adalah tidak melalui jalan yang benar, jalan yang salah, alah keliru benar, berbuat tidak senonoh, dan menyimpang dari kebenaran. Nah, jadi bisa disimpulkan di sini kalau sekte adalah pandangan agama yang menyimpang dari kebenaran yang diikuti dan dianut oleh para penganutnya. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data yang dimiliki oleh MUI pada tahun 2016, ada sekitar 300 sekte sesat yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi dari 300 ini seiring berjalannya waktu, jumlahnya itu bisa naik, bisa turun. Maksudnya di sini adalah sektenya bisa muncul dan bisa hilang. Nah, sekte sesat ini gak cuma ada di Indonesia, tapi juga ada dan tersebar di seluruh negara, baik yang terekspos maupun tidak terekspos. Apa aja sih sekte-sekte itu? Pertama, sekte Salamullah atau kaum Eden. Jadi sekte ini diperkenalkan dan dipimpin oleh Syams Syuriati atau Lia Aminuddin, atau yang lebih kita kenal lagi yaitu Lia Eden. Awalnya si Lia Eden ini cuma ibu rumah tangga, tapi dia punya toko bunga gitu. Jadi kegiatan dia sehari-hari selain jadi ibu rumah tangga, dia juga merangkai bunga. Sampai-sampai dia pernah mengisi acara di salah satu stasiun TV, pada saat itu TVRI, dengan acara yaitu merangkai bunga. Nah, si Lia Eden ini mengaku ada 2 peristiwa ajaib yang membuat dia akhirnya memutuskan untuk menyebarkan ajaran-ajarannya. Peristiwa pertama itu terjadi pada tahun 1974. Saat itu dia sedang duduk di serambi rumah bersama dengan kakak mertuanya, dan di situ dia melihat ada sebuah bola bercahaya kuning yang berputar di atas kepalanya dan tiba-tiba lenyap begitu aja. Peristiwa kedua terjadi pada tahun 1995. Tepatnya pada tanggal 27 Oktober 1995, dan peristiwa ini terjadi pada saat dia sedang bersantai. Pada saat itu dia telah merasakan kehadiran pemimpin rohaninya, yaitu Habib Al-Huda, yang kemudian pada saat itu mengakui dirinya sebagai Jibril. Setelah itu Lia Eden mengakui bahwa dirinya telah menerima bimbingan secara terus-menerus dari Jibril sejak tahun 1995. Dan peristiwa bertemu dengan Jibril inilah yang mengubah prinsip hidup Lia Eden. Nah, selama dalam proses pembimbingan dengan Jibril, ia mengatakan bahwa Jibril menyucikan dan mendidik Lia Eden melalui ujian sehari-hari yang sangat berat, termasuk pengakuan-pengakuan kontroversial yang harus dinyatakan kepada masyarakat atas perintah Jibril. Proses penyucian itu menurut Lia Eden sangat berat dan sangat lama, sampai akhirnya Tuhan memberikan nama Lia Eden kepadanya sebagai pengganti namanya yang lama. Dan dia juga mengatakan bahwa Tuhan menyatakan Lia Eden sebagai pasangan Jibril seperti yang sudah dituliskan di beberapa kitab. Dan dialah yang dinyatakan Tuhan sebagai sosok surgawinya di dunia. Nah, selain menganggap dirinya sebagai orang yang harus menyebarkan wahyu Tuhan di dunia dengan perantara Jibril, dia juga mengklaim dirinya kalau dia bisa memprediksi kiamat. Dan dia juga telah mengklaim dirinya sebagai Mesias atau sosok yang di masa depan akan datang sebagai wakil Tuhan untuk membawa keselamatan bagi seluruh umat di dunia. Nah, nggak cukup sampai situ, si Lia Eden ini juga mengaku-ngaku sebagai reinkarnasi Bunda Maria atau ibu dari Yesus Kristus. Dan juga mengklaim bahwa anaknya yang bernama Ahmad Mukti adalah reinkarnasi dari Isa. Bahkan kelompok Lia Eden ini sering menyerang kepercayaan masyarakat Jawa yang percaya bahwa Nyi Roro Kidul adalah Ratu Pantai Selatan. Nah, pada tahun 1997 nih, MUI secara resmi telah melarang kegiatan sekte ini karena dianggap menyebarkan atau menyelewengkan ajaran agama yang salah. Sejak awal kemunculannya, sekte ini sebenarnya belum memiliki nama. Tapi pada tahun 2000 telah disepakati oleh para anggota-anggota sekte ini bahwa nama yang tepat untuk kelompok ini adalah Salamullah.
dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, tetapi juga mempercayai bahwa pembawa kepercayaan lain seperti Buddha Gautama, Yesus Kristus, dan juga Dewi Kuan Yin akan muncul lagi di dunia ini. Kelompok Salamullah ini sekarang lebih dikenal sebagai kaum Eden atau kaum dari Lia Eden. Kedua, sekte Satria Piningit Wateng Buwono. Sekte ini didirikan oleh Agus Imam Solihin yang berlokasi di Jalan Kebagusan, Jakarta Selatan. Namun sebelumnya, Agus Solihin ini sudah pernah membuka dan menjalankan praktek sektenya ini di Bekasi pada tahun 2002. Namun hanya bertahan sekitar 6 bulan saja. Tidak diketahui alasan atau awal mula Agus membuka sekte ini. Namun menurut sumber terkait diketahui bahwa Agus ini memang berprofesi sebagai dukun atau orang pintar yang dapat mengobati penyakit apapun. Jadi pada tahun 2005 sampai 2006, Agus ini mengaku bahwa dirinya sudah menyatu dengan Tuhan. Juga pernah tercatat mengakui dirinya sebagai Imam Mahdi. Dari pengakuan warga sekitar dan para pengikutnya, ritualnya dilakukan hampir setiap malam, berupa membaca kitab tertentu, memakai pakaian baju koko, dan juga memakai peci berwarna merah putih. Tapi ada juga beberapa sumber informasi yang bilang kalau dia nggak pakai peci, dia pakai ikat penutup kepala berwarna merah dan putih. Dan ada juga ritual telanjang dan mengadakan hubungan badan secara bersama-sama di depan pemimpinnya dengan alasan meniru suasana di surga. Selain seks bersama-sama, Agus juga memandikan para pengikutnya yang melakukan pengakuan dosa. Dalam melakukan ritualnya, mereka menyanyikan lagu Cicak Lowo, lagu Indonesia Raya, dan juga lagu Jawa. Dan para pengikut dari sekte ini diharamkan oleh Agus untuk berobat ke dokter. Sehingga terdapat 2 orang dari pengikutnya meninggal karena tidak diperbolehkan berobat ke dokter. 3. Kerajaan Ubur-Ubur. Sekte ini dibentuk oleh sepasang suami istri yaitu Rudi dan Aisyah pada tahun 2018 di Serang, Banten. Aisyah mengakui dirinya sebagai Ratu Kidul yang menganut agama Sunda Wiwitan, namun tetap mengakui dan mempercayai Allah dan juga Al-Quran. Nama yang terdengar aneh ini ternyata juga atas dasar spontanitas dari Rudi dan Aisyah serta para pengikutnya. Kegiatan sekte ini juga cuma berzikir bersama sambil bernyanyi dan menari. Zikirnya ini diyakini bisa membuka kunci kekayaan Indonesia yang berada di Zikirnya ini diyakini bisa membuka kunci kekayaan Indonesia yang terdapat di 2 bank internasional, yaitu Bank Swiss dan juga Bank Griffin 1999 Birmingham. Sekte ini juga mengklaim bahwa mereka mempunyai surat yang bisa diklaim untuk mencairkan dana tersebut. Nah, dalam surat pencairan dana tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan mereka ini ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian, dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa 2 bank internasional itu yaitu Bank Swiss dan juga Bank Griffin 1999 Birmingham menyimpan aset bangsa Indonesia. Setelah diselidiki oleh polisi, hampir seluruh dokumen-dokumen yang mereka miliki terdiri dari angka-angka dan huruf-huruf yang sulit dipahami oleh orang normal. Sekte ini juga percaya bahwa Nabi Muhammad adalah perempuan dan meyakini bahwa Hajar Aswad adalah suatu bentuk dari kelamin perempuan. Oke guys, jadi segitu aja jawaban gue terkait dengan pertanyaan ini. Sebenarnya masih banyak lagi sekte-sekte sesat yang ada di Indonesia. Jadi cuma sekte-sekte yang berlabel sesat dan yang menunjukkan indikasi sesat saja yang harus kita hindari. Gimana pendapat kalian tentang sekte sesat yang ada di Indonesia? Kasih tahu aku di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. See you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.